yang pelantikan itu loh. Jadi apa lebih keren gitu ya. Ini enggak yang lain Dewan Hakim suruh pakai yang pelantikan. Karena ada ya itu kan. Nah yang kita tuh masih sedih kalau masih kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alim, para ulama, kiai yang kita cintai dan kita banggakan, pengasuh untuk pesantren Al-Masyhur Fitri Budi Wonge. P3N akan dihidupkan lagi. Ini tuan rumah orang tamu. Aku di Manunggal ternyata nggak tahu. Ini Gua belum mandi loh ini. Aku ngomong sama ajudan aku, bapak cuma 100 meter. Oh ya lemu lu. Aja sungkan-sungkan ini bukan. Gus. Hari ke, saya tamu disambut. Oh, disalami kabeh. Kabeh tekan bumi. Oh, ada terus. Kiai kok isinan. Lu disalami kabeh kok tamu. Gus, sebenarnya Gus. Salam lho, Pak Kapolres bareng. Tinggal ndelik ae. Kok bisa roe kliru kok hati. Kok manten anyar. Ya masih nunggoni bojo yang sunari nunggoni umat. Gus, Bang takon salah mantekan duri. Dari Rosdi, Yai Rosdi gagal terhati sejarah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Muara Muara Inim Suriah itu Ustaz Fidyah. Oke, sampean pengen biar luka-luka. Ini nanti itu atas India. Jadi pun ada Pak Giri, untuk menteri. Biar itu upload tahu mau boleh pecah. Lemes sekali ini sakti. Yai Rosidin saya hormati, Yai Giri Ramanda, bukan Ramadan ya, Ramanda. Dimaksud bawahnya. Nah itu yang kaget saya itu. Ada datang dulu ternyata Kapolres. Jadi sebelum kesini makan sama saya. Di samping kuburan. Itu dapat barokah dari Kapolres. Coba dulu makannya di masjid. Sampai kuburan kita makan-makan, masak-masak. Pak Arif dulu, jadi apa itu saya jadi Kapolres, Pak Arif sih. Ya Allah, ya inilah lakon yang murid. Ini bangsa, ini SH. Pagar Nusa, kita tahu dulu.
kerasakti ya no kerasakti. Pokoknya kerasakti. Jadi ya. Baru kerasakti. Kera itu kan kecil. Itu petani bener jeruk sakti. Wah apa petani gede beguk. Beguk. Pelembangan kan bisa bilang beguk. Ya, saya paham bahwa istri saya itu orang Papua Selatan. Saya bilang tadi sama Pak Presiden, saya kalau pulang ke kampung halaman itu rugi. Bemper saya copot, ban kampret dulu jalannya gitu. Tapi pagi udah janji. Kalau nanti jalannya bagus, itu saya sering pulang kampung nanti. Jadi saya bisa sering silaturahmi di sini. Semalam aja saya nggak kebayang masuk itu tak pikir 100 meter selesai kan, masih panjang sekali. Tak pikir udah gak ada manusianya, ada masih. Ya inilah kita ya, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah ini 2 tahun pensiun. Gak ngaji, gak apa-apa karena corona. Ya, corona. Nah, sekarang udah mulai longgar. Ya, jadi dari pandemi ke endemi. Jadi ya jadi nikmati aja. Kalau yang masih betah dengan masker ya masker ono. Kalau yang udah nggak betah ya copotan. Yang masih betah dengan cuci tangan ya cuci tangan. Kalau udah capek cuci tangan ya nggak usah, langsung makan gitu aja. Karena gara-gara cuci tangan saya pernah ditahan sama istri saya. Ini mau cuci tangan dulu pasti kok. Khawatir dari itu kan. Nah, saya cuma bilang sabar. Seluruh santri waktu itu yang ngaji, istirahat, masjid tutup, sabar. Memang manusia itu ada masanya kelahi. Musuhnya banyak. Manusia itu memang musuhnya banyak dari dulu. Karena manusia ini pendatang. Manusia ini kan musuhnya banyak dari dulu. Karena pendatang. Kenapa disebut pendatang? Allah yang menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan bikin penguasa, pemimpin. Dari mana? Dari langit. Diturunkan ke sini. Jadi sampai ini manusia ini termasuk alien. Hantu. Dia temannya malaikat, temannya iblis. Jadi manusia itu keren. Temannya malaikat, temannya iblis itu sampai ada itu. Bukan penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi itu ya itu asli. Ya babi asli penduduk bumi, anjing, celeng, ular, sapi, kambing, itu asli penduduk bumi. Itu asli lah, manusia itu enggak. Makanya ketika manusia turun, musuhnya banyak. Karena manusia ini disifati dalam dialog antara malaikat dan Allah, katanya alufiha mayyusitu fiha wa yasfikut bima. Apakah engkau akan membuat yang senengannya merusak dan menumpahkan darah? Ternyata begitu manusia turun memang senangnya rusak. Apa aja kalau kedatangan manusia rusak, pasti dan wajib. Wajib rusak. Manusia mau bikin rumah, merusak hutan. Ya kalau nggak boleh nebang pohon, mau bikin rumah dari mana? Ya manusia harus merusak hutan, tebang. Nah sementara hutan itu tempatnya ular, maka sampai kalau merusak hutan musuhan sama ular, digigit mati. Tapi karena manusia lama-lama pinter, ularnya dimakan. Terus gitu jadi manusia. Manusia bikin lapangan, ya manusia bikin lapangan sepak bola.
itu merusak rumahnya tikus. Tikusnya nggak punya rumah, pergi. Akhirnya begitu tanami padi, padinya dimakan tikus, gantian pengmusuhan. Selalu gitu, manusia mau merusak. Mau bikin baju, merusak rumahnya, ulat sutra bikin rumah dirusak. Maka sampean kena ulat kadalan. Manusia mau merusak, harus begitu. Mau bikin masjid, merusak gunung. Pasirnya ditambang, batunya ditambang, terus akhirnya bikin pabrik semen, merusak tanah, rumahnya semut, rumahnya yuyu dirusak. Ya begitu. Mau bikin anak, merusak anak orang. Nah ini manusia, manusia itu begitu. Rusak manusia, makanya musuhnya banyak, merusak hutan untuk hidup. Lah sampai ini berapa itu rumahnya monyet, rumahnya babi yang sampai rusak gara-gara pengen nanam sawit. Berapa yang rusak? Makanya sampai kalau masuk kebun sawit hati-hati. Yang punya kampung biasanya marah, kobra, copot. Hati-hati aja, manusia itu musuhnya banyak. Makanya dimusuhi dari dulu. Kadang musuhan sama nyamuk mati, malaria. Musuhan sama tikus, pes, mati. Ya, musuhan sama virus, mati. Padahal virus itu kecil, tapi ada yang lebih kecil dari virus, cacing. Cacing itu lebih kecil dari virus, karena virusnya cacingan. Nah ini manusia jadi merusak, maka sampai jangan dan menumpahkan darah. Pengen sehat, menumpahkan darahnya kambing. Mantenanya lemes, pengen kuat, menumpahkan darah kambing. Pengen protein, menumpahkan darahnya ikan gurame. Pengen sehat, gurih, nyambut tamu, menumpahkan darah ayam. Apalagi kalau ayamnya susah dikejar, bawa babonnya. Dikit-dikit sabunnya naik tangkep, akhirnya mau kawin gak jadi. Mereka itu kan manusia paling jago. Makanya manusia itu musuhnya banyak. Dulu musuhan sama dinosaurus, manusianya dipakan dinosaurus T-Rex, lama-lama dinosaurusnya kalah. Manusia masuk sini dulu musuhnya harimau, tapi lama-lama harimaunya kalah. Memang manusia menangan. Ikan yang pintar berenang kedatangan manusia habis. Kalaupun nggak bisa berenang manusia dipotas nanti. Dia memang manusia merusak hobinya. Karena kehidupannya ini berasal dari nutfah seluruh dunia. Buah mangga makan. Itu padahal dia bagus, betul-betul rusak. Jadi tak usah heran kalau kemudian manusia itu hobinya merusak dan merupakan darah. Makanya manusia musuhan terus, dan manusia nggak pernah berhenti bermusuhan. Dulu umatnya Nabi Musa musuhan sama kutu, mati semua, kutuan tumonen, sampai rambut irung metu tumone, sampai rambut bisa betul tumonen betul. Wal kumala itu ada loh, Al-Quran itu yang cerita manusia diajar tumo mati semua. Oh, kupet direboni tumo, hidup tumonen. Sama nak kebayang, hidup nak tumonen lebih rodel. Itu zaman Nabi Musa, mati semua. Tapi manusia hebat karena pemimpin menang lagi, ketemu pedito. Habis semua. Jadi kalau sekarang manusia musuhan sama corona, ya jangan heran meningkat kelasnya. Corona, tapi sekarang corona kalah karena manusia sudah ketemu vaksin. Jadi nggak usah gaya-gayaan. Saya nggak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Ya sudah, kau nggak usah takut corona, takutlah pada Allah yang bikin corona itu Allah. Saya nggak takut sama harimau yang bikin Allah. Coba aja tidur sampai harimau. Timur kamu. Esok-esok cari balung kita, balung comor itu. Untung kan ratu yang
Makanya sekarang sudah divaksin, alhamdulillah. Kalau ada di sini yang belum divaksin dan nggak mau, nggak apa-apa. Datang ke saya, nanti tak kasih hadiah umroh. Bagi yang tidak mau divaksin, saya punya dana, miliatan dana saya untuk menjamin yang tidak mau divaksin. Tak kasih hadiah haji sama umroh. Sudah sini aja, maju. Ayo, mana yang nggak mau divaksin? Tak kasih haji sama umroh. Kalau sudah mau divaksin, mau haji sama umroh, kalau mau berangkat pasti divaksin. Ya nggak jadi nanti kalau udah divaksin. Nah itu manusia, makanya manusia itu urusannya banyak. Jadi manusia sampai jadi sampean kayak begini. Ini tidak berdiri sendiri, di situ ada darah ikan, di situ ada darah ayam, di situ ada rumah monyuk yang hancur karena sampai bikin rumah. Makanya manusia itu jangan pernah sombong. Itu kan, jangan sombong kalau kita itu kokoh. Seolah-olah kita ini bisa mandiri, nggak bisa. Nggak bisa manusia itu, terus sok-sokan itu. Karena yang jadi sampean ini banyak sekali unsurnya. Itu jadi banyak sekali unsurnya. Kalau manusia yang asli, ya nggak terlalu banyak butuh apa-apa. Manusia yang asli, kalau ini kan manusia palsu. Ini palsu. Ya ini bukan manusia asli ini. Manusia yang asli itu ada di dalam, nggak kelihatan. Chipnya ini, nyowong itu diproduksi di langit, diproduksi di sana. Terus ditanya ketika mau turun, alastu birobbikum, kamu nanti kalau sampai turun ke dunia lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa itu jawab, oh lupalah, syahid aja ya Allah, saya akan jadi saksi engkau Allah. Akhirnya kemudian manusia diregister, didaftarkan di harddisknya Allah, cloudnya Allah, namanya Lauhil Mahfuz lah, itu harddisknya. Terus dikasih paketan, nyawanya sekian, rezekinya sekian, istrinya sekian, terus gitu. Kalau paketannya habis, nanti udah iraja jalur nastakhirun nasa'ata wala yastaqdimun, udah gitu. Nah itu terus turun dunia ini, gitu. Kamu nanti pulang lagi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diturunkan ke dunia. Begitu diturunkan ke dunia, nah ditaruh di dalam nutfah. Nutfah itu apa? Zat hidup yang ada dalam setiap makanan yang dimakan oleh orang tua kita disatukan di dalam rahim, namanya nutfah. Jadi alaqah, jadi mudghah, jadi segumpal daging. Nah di sini ini daging. Ya sampai nggak usah tak jelaskan bagaimana mengumpulkan daging itu malam Jumat atau malam Rebu, terserahlah. Yang penting sampai mengumpulkan itu antara punya bapak punya ibu, terus listriknya dipateni apa pakai terang ya nggak apa-apa. Kalau pengen anaknya putih lampunya jangan dimatikan. Kalau pengen yang hitam-hitam ya matikan, nah apa. Nanti terus nyawa itu ditaruh di dalam daging. Nah akhirnya daging ini kemudian berkembang, casingnya ini assembling kalau dalam bahasa pabrik, karoseri, dikasih casing, terus 9 bulan selesai, kasih daging, kasih darah, kasih tulang, kasih otot, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Nah setelah itu 9 bulan keluar. Nah jadi yang ini luarnya, ini bungkusnya aja. Bungkusnya, kalau yang bikin bungkusnya kok pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang bikin bungkusnya putih, keluarnya putih. Kalau proses pembuatan bungkusnya kok di Indonesia, ya kecil-kecil pesek. Kalau karoserinya dibuat di Arab, ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau karoserinya dibuat di Cina, ya tembem-tembem sikit. Kalau dibuat di Eropa, ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau dibuat di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Maka ini yang tergantung yang bikin. Kalau sampai itu begitu ya pasti kalau nggak ibu bapaknya begitu.
Ya sama, itu ada keriting-keriting gitu ya, itu sama. Yang bikin pasti modelnya begitu. Makanya kalau yang bikin kok cantik sama ganteng gitu, nah keluarnya ini. Itu kan gitu. Itu. Nah makanya kan dibilangi, ya besok pulang, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini nyawanya keluar, nanti dilepas, sama. Makanya manusia itu sama sebenarnya kayak syuting itu, sama aja. Manusia itu kayak syuting itu, jadi dia melihat saya. Itu saya gini deh, itu dilihat sama syuting, tapi disimpan gambarnya ini, rekamannya disimpan di kartu memori kartu chipnya kecil itu nanti, cuma di situ aja simpennya. Itu nanti rekamannya ada di kartu memori kecil itu. Nah nanti setelah syuting saya kok dia emosi, muangkel gitu, terus gara-gara tak gitu. Terus syutingnya dibanting, ditendang, gak apa-apa, silakan aja. Rusakkanlah, hancurkanlah, gak apa-apa. Yang penting memorinya masih, rekamannya masih. Dan manusia juga sama. Hati-hati. Sampean itu lihat saya, rekamannya ada di Ruhani ini. Iya, nanti kalau tiba-tiba mati, ya mati aja. Tapi nyawanya masih, rekamannya ada. Makanya manusia hidup itu kalau bisa rekamnya yang baik. Nah itu aja. Nah rekaman itu akan baik kalau nafsunya baik. Kalau nafsunya jelek, rekamannya jelek. Dan nafsu itu tempatnya mana? Di jasad ini. Karena jasad ini dunia ini, tangan ini dunia, rekamannya dunia. Tangan laki-laki kalau lihat bokong semua ini dunia kok. Terbuat dari telo, jagung. Ini yang tangan siapa aja sama, tangan Pak Kiri sama. Iya, tangan Pak Rustin sama, Pak Rustin sama. Sama lah, tangan Kiai aja ini. Sama semua manusia sama, tangan Pak Camat juga sama. Sama aja. Semua sama lah kalau urusan dunia. Yang bedakan cuma remnya aja. Kalau Kiai insya Allah remnya cakram. Jadi ketika mau gini dia bisa berhenti. Karena pasang rem di Lerboyo, pasang rem di remnya cakram-cakram gitu kan. Pasang di Al-Masyuriyah, pasang di Ploso, nanti begitu mau gue gitu. Makanya gak usah heran kalau dia itu remnya cakram. Bahkan yang sebagian sini kan remnya tromol. Kampasnya setengah habis. Jadi banyak umur. Lah makanya kan tubuh itu sama. Ruhani karena tahu mau pulang kembali kepada Allah, jadi selalu pengen baik. Dengar azan gitu ya, Allahu Akbar, ingin sholat, tapi kan pantat ini dunia loh. Akhirnya ya nanti dulu duduk itu sampai kiainya capek nunggu azan zuhur jam 12, ditunggu sampai setengah 3 juga belum datang. Akhirnya kiainya Robana masih belum datang, tombol hati masih belum datang, marah, diurungi aja. Jasad itu begitu, dia nggak mau dia dunia, tahu-tahu besok ya paling dicopot lagi, buang ke tanah, dimakan cacingnya dimakan rumputnya dimakan kambing, bikin anak lagi. Teori rantai makannya. Bahkan karena ini dunia, jadi sampai jangan heran. Kalau rajin ngaji, ada adzan berangkat sholat, sholim Allah Akbar. Ini macam tuh kunci. Tapi namanya mata ini dunia, begitu melek, sarungnya bolong. Wah, agak banget. Pengen ini dunia, begitu ini wajah tuh selesai ada ting tuh bakso. Apalagi kalau Kapolres
Wah, thank you. Mana hujan dia kata ya Allah sepatu buku hujan. Bertanya Pak Aris itu, Allah. Berkata ya Allah sepatu buku hujan. Coba sepatu kayak gitu kan kalau basah susah itu keringnya itu. Makanya mending saya nggak mau jadi polisi dulu, karena saya takut sepatu saya basah. Akhirnya saya pakai sandal jepit. Yang penting kalau Pak Aris doakan sudah besok sampai di tingkat Kapolda. Amin, amin. Oh iya, potongannya udah bagus, tingginya udah pas. Enggak bisa karena dunia ya dunia. Wah, kamu kok sampai bayarnya kayak mau masuk surga itu loh. Itu coba kalau tiba-tiba kiainya itu kayaknya berpikir lagi iseng gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa fi sab'il qamar. Lama kalau ini. Nah, yang bersifat dunia pasti dunia. Makanya sampai hati-hati. Ruhani ini merekam seluruh kegiatan jasad. Seluruh jasad kita itu direkam sama sini. Makanya kadang kita sholat aja masih merekam bakso. Jadi besok begitu di-print ini sholat kok rekamannya malah bakso. Wah, malah pempek. Lo kita ini rekaman kita itu di sini semua, nanti begitu nanti dilepas di print. Makanya manusia itu kalau bisa rekamannya yang bagus. Nah makanya agar rekamannya itu bagus, diajari puasa menahan hawa nafsu. Karena orang kalau nafsunya itu gede, emosian, rekamannya pasti jelek lah. Tetangganya sawitnya bagus, gak dimakan tikus. Beli mobil, pasti pelihara tuyul. Rekamannya tuyul, sampai itu lihat tetangga sukses rekamannya tuyul, rekamannya kredit. Coba kalau nafsunya itu udah kendor, lihat tetangganya sukses, alhamdulillah. Jadi rekamannya itu alhamdulillah. Jadi besok kalau di print keluarnya alhamdulillah. Ya itu aja sebenarnya. Makanya kita disuruh menahan hawa nafsu biar rekamannya bagus gitu. Tiba-tiba ya mata kita lihat istri gendut gitu, kalau nafsunya gede rekamannya kok Nikita Mirzani. Tapi kalau nafsunya gendut lihat orang gemuk, alhamdulillah sukses aku gemukan dia. Telinga juga sama, orang kalau nafsunya gede dengar suami ngorok malah pasti radio rusak ini. Tapi rekamannya radio rusak. Tapi kalau nafsunya gendut, alhamdulillah tanpa tak tengok saya masih tahu suami saya masih hidup. Rekamannya bagus. Sendal hilang, oh Kapolres sendal hilang gitu. Wah Kapolres kok sendalnya hilang. Kalau Pak Aris itu emosian, rekamannya mesti wedus sih nyolong gitu. Kambing ini kalau nggak kegel gitu. Rekamannya kegel ini. Itu. Tapi kalau orang nafsunya kan sendalnya hilang, ya Allah Masya Allah, siapa yang gak punya sendal sampai butuh suka kok sendal dari saya. Bagus rekamannya. Makanya kita ini diajari puasa biar rekamannya bagus. Makanya orang kalau nafsunya itu sudah kendor, apapun rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid, rekamannya bagus. Ada ayam naik masjid, orang nafsunya udah tuh, alhamdulillah, masya Allah. Kata Kiai Mursyid, ayam naik masjid, alhamdulillah. Gus Fitri juga sama, alhamdulillah ada ayam naik masjid. Kapan melek? Begitu melek jeruk, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ilmu toharo membersihkan tele ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan oleh santri. Rekamannya bagus. Loh kan gitu. Nah kalau rekamannya bagus nanti di print out di akhirat
jasadnya sudah ditinggal, tapi rekaman di sana ada. Kalau yang rekamannya kambing tadi dia diberi kok ada kambingnya terlihat. Kambing dipanggil, "Bing, kenapa kamu ada dalam hatinya Pak Kapolres? Kenapa Pak Kapolres sampai ada rekaman kambing?" misalnya gitu. "Iya Pak, terima saya, ya Allah. Tak terima saya. Masa saya difitnah nyuri sendal? Padahal kan seumurmu udah ada kambing kok nyuri sendal." Jadi makanya puasa itu sesungguhnya diharapkan nafsu aja, tidak usah ribet sampean. Gak usah sampai-sampai membahas puasa. Saya sampai diusur ketinggian kata bahasannya ini. Sampai bahasan puasa melirik batal, menangis batal. Wah, kalau puasa semua itu. Si penting ramangan rambutnya natularan bujawan-awan ditutup. Tapi enggak apa-apa kalau nggak tahan lihat es kopior, beli aja nggak apa-apa. Kamu boleh. Beli aja. Beli aja. Tapi jangan diminum. Kamu uang kalau itu puasa kok lihat tiba-tiba ada orang jual es degan enak. Gak kuat sampean, tahan. Gak kuat, beli. Kamu boleh. Begitu, puasa itu enak sederhana. Kalau puasanya kiai beda lagi lah. Lirik es degan aja bisa batal kan. Tapi kalau puasa sampean yang penting nggak mobil rokok, apa? Yang penting jangan masuk ke belakang ini. Makanya puasa itu sikatan boleh, nyicipi makanan boleh, yang nggak boleh itu masuk ke belakang ini karena nakonya itu pintunya, itu gerbangnya mulut itu. Nah rekaman ini nanti kan kembali kepada Allah mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Kebersihan rohani insya Allah kita dapat. Tapi jangan lupa bahwa jasmani yang menghasilkan rekaman. Ya jasmani kita yang rekamkan itu. Ini kan sambutannya banyak. Sampean itu bisa sehat karena berhubungan dengan grame. Apalagi kalau orang puasa. Puasa itu buka tutupnya makan itu doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, mutakalim mahal bukan mutakalim fakta. Karena yang urusan makan itu banyak orang, yang masak siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin rice cooker siapa. Nah itu banyak melibatkan orang. Yang punya garam bukan orang ini mana, bukan orang Muara Enim, tapi orang Jepara sana, orang Sarang, orang Rembang. Sampai nggak pernah tahu bahwa yang bikin garam itu nggak sambil kencing kan, nggak. Makanya uyah itu sama uyuh itu kan. Berdoa asine. Jadi makanya lah waktu itu kemudian Bung Karno ini punya gagasan setelah manusia ini bersih secara spiritual. Sementara di Indonesia ini manusia ini kan campur, yang puasa juga ganggu tetangga pakai mercon, ya yang puasa juga mengandalkan yang jualan bola, yang puasa juga mudik mengganggu jalan orang. Bagaimana bersihnya jasmani, bersihnya rohani ini diimbangkan dengan bersihnya rohani. Itu kemudian Bung Karno punya gagasan. Bagaimana kemudian negara membuat agar orang bersih secara rohani, bersih secara jasmani. Nah, karena puasa itu urusan agama, bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah, lahirlah gagasan halal halal. Ayo minta halalnya. Karena dalam bahasa agama yang dipahami oleh NU, yang dipahami oleh Kiai, bahkan agama pun kalau sudah dipakai oleh manusia sudah nggak bisa berdiri sendiri. Agama itu kalau sudah dipakai manusia nggak independen. Dia melibatkan banyak hal yang terlibat di situ. Kiai contoh dalam urusan yang di luar yang puasa ya.
Kiai misalnya ngajar sholat, kiai ngajar sholat, semua kiai bisa. Tapi yang namanya pelajaran sholat itu pasti diimbangi dengan pelajaran menutup aurat. Kiai masih bisa mengajarkan penutup aurat, tapi penutup aurat itu kain itu urusannya pabrik kain. Kiai yang ngajar sholat pikirannya udah nggak nyampe urusan pabrik pabrik kain urusannya Cino. Terus Cino ini bukan ini udah. Agama itu begitu, jadi makanya sampai jangan sok-sokan. Puasa, sholat itu agama. Ya, tapi sholat itu harus toharo, harus pakai wudu, harusnya pakai air. Air sekarang itu urusannya pipa sama sanyo. Kiai ngajarkan toharo, tapi sudah nggak sampai ketika berpikir sanyo sama pipa, itu urusannya Mas Pion. Jadi agama itu akhirnya bahwa ketika sudah dipakai manusia, agama itu sudah sangkutannya banyak. Haji diajarkan sama kiai bisa teman. Kiai ngajarkan haji sampai mabrur bisa. Tapi kalau urusan berangkat, itu urusannya bueng sama Airbus, itu urusannya Yahudi sama Nasrani. Makanya kiai nggak suka ribut, hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Yahudi mati semua, kita pergi sajinya renang. Agama itu di dunia, nah dunia itu dari dulu begitu. Makanya kan sekarang ini ada banyak sekali orang lupa bahwa seolah-olah agama itu mandiri. Kalau orang sudah baik, merasa baik sendiri, dia nggak mau berbagi sama yang lain. Nah ini yang kadang oleh kiai-kiai sepuh, oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ini kadang terus tiba-tiba, kok sekarang tiba-tiba ada orang beragama modelnya aneh. Tiba-tiba membangkitkan sesuatu yang sudah diselesaikan oleh ulama dahulu. Tiba-tiba muncul selamat Natal haram. Ini apa? Karena di Indonesia itu sudah terbiasa karena agamanya banyak. Waktu di Arab agamanya satu Islam, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, sampai di sini ketemu Hindu, ketemu Buddha, bakasannya jadi banyak. Islam itu waktu di Arab bakasan makanan itu paling roti, gandum sama kurma. Sampai sini bakasan makanan itu jadi banyak. Ada umbut, ada gembili, ada uwi, ada nasi jagung, banyak. Waktu di sana Islam itu bakasan itu auzubillahi minasyaitonirrajim, masih syaiton. Sampai sini bakasan syaiton itu tambah apa? Tambah genderuwo, tambah pocong, tambah gundul pringis, tambah suster ngisor, tambah kolor hijau, tambah banyak bakasannya. Kalau di sana bakasannya baru unta, binatang ya unta, kambing, sapi, paling harimau. Sampai sini ada bakasan garangan, regul, banyak di sini, ulo sendok, ulo pitong, ulo kadut. Sampai di waktu di sana bakasan buah itu paling ya masih ruman, apa itu limau, tin, zaitun, kurma. Sampai di sini bakasan buah itu ono duren, ono kesemak, ono cipluan. Jadi makanya agama itu begitu sampai di tempat kita rame, indah, pertemuannya semakin banyak. Nah itu makanya ulama-ulama dulu tenang. Nah sekarang ini muncul yang baru-baru. Yang baru-baru ini ribetnya luar biasa, tapi nggak istiqomah. Makanya sampai hati-hati kalau ikut kiai yang model baru. Mereka itu kiai freelance. Kiai freelance itu umatnya itu subscribe sama like. Gini jelek-jelek, ini Surya itu. Jadi aman sampai kalau saya ngomong. Ada tanggung jawab organisasi. Dan sekarang ini ada tanggung jawab. Coba tiba-tiba selamat Natal haram.
Nah sementara orang yang Nasrani selamat Idul Fitri. Bahkan selamat Idul Fitri, selamat Natal, diselamati orang se-Indonesia. Dua-duanya libur. Nyepi, libur, diselamati. Ya selamat gitu. Kalau orang Islam mengatakan selamat Natal menjadi Kristen, kita beruntung. Setiap orang mengatakan selamat Idul Fitri jadi Islam. Yang tetep urusan zakatnya gimana kan? Tapi kalau ada yang begitu nggak apa, saya seneng aja. Tapi yang istiqomah. Karena apa? Orang-orang begitu nggak istiqomah. Selamat Natal haram, tapi nggak bisa menahan istrinya ke mall untuk ambil diskon Natal. Tapi jadi yang komplit kalau beragama itu jangan kemudian diambil enaknya doang. Ya, kalau ada libur hari Paskah, jangan ikut libur, tetap masuk sekolah. Jangan pakai kalender Masehi, jangan pakai Januari, Februari, Maret, jangan. Karena kalender yang benar adalah kalender Hijriah, pakai Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu. Tapi harus ingat, kalau kamu mengharamkan kalender Masehi, hati-hati. Kalender Hijriah itu kalender zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah masih pakai kalender Masehi. Rasulullah pakai kalender Masehi. Ayo. Kok ya, ayo. Nah ini nggak sih memang tahu-tahu bank haram karena mereka ingin bank itu tidak riba. Ya sudah, kalau riba dari dulu kiai nggak ada yang mau riba. Siapa kiai yang mau riba? Ya ada. Tapi kalau mengatakan bank itu riba, nanti dulu kita duduk sini. Karena kalau sampai katakan bank itu riba, hukumnya pasti haram. Nah itu dulu, maka kiai bentar dulu, nggak begitu. Kita diskusi. Tapi ada yang ngotot sampai keluar dari bank, seluruh bank haram. Nggak apa-apa, tapi istiqomah. Kalau sudah mengatakan bank itu haram, jangan pakai uang. Loh iya, uang itu produksi bank. Uang itu produksi bank, nggak ada uang produksi KUB juga ada. Seluruh perangkat keuangan itu bank yang bikin, jangan pakai uang. Ya nggak tahu terserah mau pakai apa, pakai emas silakan. Tapi apa bisa emas itu mengatasi transaksi hari ini? 1 gram emas 900.000 yang bagus. Yo, dibikin koin kecil sekali itu. Kalau di kampung beli apa? Banyak saya ikat Rp1.000, mutilnya gimana kamu? Wes itu jujur makanya sudah para ulama ini elonya santai aja. Karena kamu nggak istiqomah. Kalau kamu mengatakan bank itu haram, ya udah jangan pergi kasih pakai bank. Duitmu kasih pilotnya. Langsung jangan baca Quran. Karena Quran itu sebelum dibeli sama negara, percetakannya utang bank dulu untuk produksi. Makanya kiai-kiai mana ada kiai-kiai yang ribut. Tapi ustaz-ustaz baru itu gak istiqomah. Selfie masuk neraka, katanya hobinya selfie. Makanya kiai bahkan sampai ketika hukum rokok pun kiai hati-hati. Rokok haram, nanti dulu. Karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ini ulama di sebelah. Ya makanya kita ini sering yang ulama tua ini. Dulu di Palembang disebut kaum tua. Ya orang tua itu makanya sekarang kan dianggap yang progresif itu yang muda-muda. Allah gitu. Kita kiai sepuh paling Allah. Nah, kenapa kita tidak berasa khusus seperti itu? Karena kita ini beragama. Ya, kita ini beragama. Ini tahu persis. Karena kita punya guru. Dan kita diajari oleh guru kita. Dan guru kita itu punya gurunya lagi. Dan zaman guru kita dan gurunya itu beda. Maka masanya beda, prosesnya
beda. Dan kita tahu bahwa ini Indonesia, ini bukan Arab. Kalau di Arab sana enak orang beragama. Rasulullah berjenggot, masih bisa berjenggot karena rasnya sama-sama ras Semit, ras Arya. Tapi begitu orang sini suruh berjenggot, rasnya Mongoloid. Ras Mongoloid itu jenggotnya 12. Kalau kita memaksakan sunnah yang itu susah. Rasulullah orang Arab, tangannya bersih, pakai jubah, paling gembala unta sama manjat kurma. Udah di sini nanam padi. Kalau pakai jubah nanam padi nggak bisa mundur. Terus ini gitu. Akhirnya ulama dulu baju syar'i, baju jubah itu disebut baju syar'i, dipotong. Potongan syar'i namanya sar'un. Nah orang dulu nggak punya huruf ain, punyanya mau potong maka sar'un jadi sarung, sarungan jadi sarungan. Begitu dipakai sholat dilinting antara dada sama pusar, karena ada lintingannya. Maka kiai kalau takbir sederhana Allahu Akbar, gak khawatir kotor karena pastinya sederhana sebenarnya. Dan itu di generasi ini akhirnya memahamkan tentang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah pertama kali ya Rasulullah itu langsung diajar sama Allah. Nah setelah Rasulullah punya murid ya namanya Sokapat, ya sama-sama orang Arab. Makanya Sokapat itu termasuk penterjemah Rasulullah kelas 1, mampu bersama Rasul. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada, aku diperintah sama Rasul. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada, aku dilarang Rasul. Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Rasul menjalankan. Ro'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu, aku melihat Rasul menjalankan. Samitu, aku mendengar. Yang agak jauh akhbarona, aku mendapatkan kabar. Nah orang yang ketemu Rasul pertama kali itu bukan orang Palembang, tapi orang Arab sana. Makanya namanya Sokabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada Sokabat Aris, itu gak ada. Gak ada. Kiri itu gak ada. Kalau kiri gak ada. Apa tuh kiri itu orang Fikri itu yang punya. Karena orang Arab gitu. Nah, setelah ini kan banyak, ada Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah sahabat ini banyak gitu. Nah, Rasul meninggal, kemudian para sahabat ini punya murid yang gitu, punya murid. Nah, sahabat punya murid namanya tabi'in. Bahkan di generasi ini masih dekat dengan Rasul. Contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini punya keturunan namanya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain ini putra Sayyidina Ali. Yang kebetulan Sayyidina Husain diambil menantu oleh orang Persia, oleh orang Persia itu ya Irak sekitarnya itu Parsi. Nah itu yang ambil menantu Raja Parsi namanya Rustum. Akhirnya sampai di sini dikenal dengan nama Rustum. Nah, akhirnya orang Persia ini yang tadinya menyembah api karena Majusi, Zoroaster menyembah api. Orang Majusi itu kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Nah, Manaro ini bagus bentuknya, ada apinya. Maka begitu orang Majusi masuk Islam,